Selamat petang saudara, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang bersama saya Maidop Elfrina. Dan saya Dipon Rubagia, saudara, kami awali Kompas Petang dengan informasi pertama. Kontras berorasi saat rapat kerja Komisi 10 DPR bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon menolak pembaruan penulisan sejarah reformasi. Orasi ini dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat Kontras di atas balkon ruang rapat Komisi 10 DPR. Kontras membentangkan spanduk yang meminta pengusutan pelanggaran HAM 1998 dan menolak pemberian gelar pahlawan untuk Presiden Soeharto. Orasi ini dilakukan saat Menteri Kebudayaan Fadlizon sedang rapat kerja bersama Komisi 10 DPR. Jadi hanya kebutuhan dasar terkait dengan belanja pegawai dan belanja operasional. Hentikan pemutihan sejarah. Dengarkan suara korban. Dengarkan suara korban. Soeharto. Dengarkan suara korban. Kontras menyebut aksi orasi ini dilakukan untuk sebagai bentuk kritik kepada Menteri Kebudayaan Fadlizon yang menyebut tidak ada pemerkosaan massal dalam tragedi kerusuhan 1998. Kontras meminta Fadlizon untuk meminta maaf kepada warga dan menolak penulisan sejarah ulang yang saat ini sedang dikaji oleh Kementerian Kebudayaan. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Pantau tolong diamankan. Kami persilakan Pak Menteri untuk lanjutkan. Terima kasih. Pertama tentu terkait dengan anggaran. Ya, saya kira sama dengan Kementerian Kebudayaan yang dihadiri oleh Fadlizon sendiri, dan kami hari ini melakukan sebuah interupsi berupa aksi simbolik untuk memprotes adanya penghentian pemutihan sejarah dan juga mengecam adanya pernyataan Fadlizon yang mengatakan bahwa pemerkosaan massal adalah rumor dan peristiwa Mei 98 itu tidak ada buktinya. Dan kami hadir untuk mengecam serta memberikan teguran kepada Fadlizon itu sendiri untuk kemudian meminta maaf kepada publik dan juga mengakui kesalahannya, dan lebih parah lagi kita meminta untuk adanya penyelesaian kasus dari pelanggaran berat HAM itu sendiri dan juga penghentian penulisan ulang sejarah, termasuk juga menolak gelar pahlawan Soeharto yang hari ini juga kita ketahui ya bahwa Fadlizon merangkap menjadi Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Namanya pemaparan sejarah-sejarah. Baik Kang. Silakan. Sementara itu, anggota Komisi 10 fraksi PDI Perjuangan, Mercy Christy, mencecar Menteri Kebudayaan Fadlizon. Dia meluapkan kesedihannya atas dugaan pemerkosaan massal tragedi 98 saat rapat dengar pendapat bersama Fadlizon. Saat sesi tanya jawab, Mercy bilang punya 3 dokumen resmi terkait kasus ini, yang salah satunya adalah dokumen dari Tim Gabungan Pencari Fakta TGPF. Sementara ungkapan kesedihan Mercy direspon permintaan maaf dari Menteri Kebudayaan Fadlizon. Mendengar kritikan dari para akademisi, tuntutan inklusivitas agar mohon bisa didengarkan dan diberikan ruang untuk bisa sendiri. Kenapa begitu berat menerima ini? Ini kalau saya bicara ini kita sakit, Pak. Saya termasuk bagian juga yang ikut mendata itu testimoni sangat menyakitkan. Kita bawa itu testimoni dalam desingan peluru. Aduh, Bapak bicara dari tadi itu saya itu menahan, sangat menahan. Dan bukan cuma kasus kekerasan 98. Bapak bilang TSM, Bapak bilang tidak terima yang massal. Pak, kebetulan sebagian besar itu satu etnis. Ini kita tidak ingin membuka sejarah kelam itu. Satu etnis. Kalau dia sporadik, bisa siapa saja. Satu etnis, Pak. Banyak cerita, Pak. Bu, satu kasus saja sudah banyak. Lebih dari satu kasus itu. Duh, masih tanyakan iya, dan maaf. Sebentar dulu. Korbannya 52. Kalau saya minta maaf. Kalau ini terkait dengan insensitivitas, dianggap insensitif. Tapi saya sekali lagi dalam posisi yang mengutuk dan mengecam itu juga. Dan ini tidak ada hubungan dengan kasus-kasus yang lain ya. Karena maksud saya di Maluku atau di Aceh, saya tidak tahu kejadian. Tapi jelas kita semua mengutuk hal-hal yang semacam itu.
dan mengecam segala macam kekerasan terhadap perempuan, itu saya kira dalam posisi yang sama sekali tidak berbeda dalam soal hal itu. Nah, cuma secara spesifik tadi, kalau ada sedikit perbedaan pendapat terkait dengan diksi itu, yang menurut saya itu pendapat pribadi, ya, yang mungkin kita bisa dokumentasikan secara lebih teliti lagi ke depan. Ini adalah hal-hal yang mungkin bagian dari ya perbedaan-perbedaan data atau pendapat yang perlu kita lebih akurat lagi ke depan untuk mendatanya. Saya kira tidak ada maksud-maksud lain dan tidak ada kepentingan sebenarnya dalam hal ini untuk mereduksi kalau itu sudah menjadi sebuah kenyataan-kenyataan, apalagi ada dukungan dengan hukum. Dan memang orang-orang perpetrator ini, orang-orang pelaku yang semacam itu, sampai sekarang pun saya kira harusnya bisa dihukum. Kita ke berita lainnya, Saudara. Ratusan pengemudi truk melakukan unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka meminta kejelasan